Selanjutnya adalah tawfirut ta'at. Di antara faedah-faedah puasa adalah memberikan energi semangat untuk melaksanakan ketaatan. Maknanya, keterangan yang dipaparkan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam adalah fa'innahu tadzakkara ju'a ahlin nar fa'wadhama'ahum. Dengan berpuasa kita sadar, kita ingat bahwa penduduk neraka itu akan merasakan kelaparan yang sangat luar biasa dan kehausan yang luar biasa. Oleh karenanya kita lebih baik lapar dan haus di dunia daripada nanti kita mendapatkan azab kelaparan dan kehausan yang sangat luar biasa di akhirat kelak. Fahastahu dalika ala takfiri ta'at. Oleh karenanya kita didorong untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan. Lian jua biha minan nar, supaya kita terhindar dari siksaan api neraka. Itu tawfirut ta'at. Kemudian syukru alimil khafiyat. Faedah selanjutnya adalah mensyukuri terhadap atau kepada zat yang maha mengetahui hal-hal yang samar. Maknanya apa? Idza shoma arafa ni'matallahi alaihi fi syab'i warayyi fasyakaraha lidzalik. Ketika seseorang berpuasa, itu akan menyadari betul bagaimana nikmatnya makan dan minum, bagaimana nikmatnya rezeki yang diberikan oleh Allah yang la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka berpuasa ini menjadi satu hal yang menyadarkan diri kita akan rasa syukur kepada Allah. Fa innan na'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Karena kenikmatan-kenikmatan itu tidak mudah kita sadari untuk mensyukurinya kecuali ketika kita kehilangannya. Contoh bucin, ketika sudah bersama-sama dan terbiasa itu tidak istimewa lagi, tidak ada hal yang luar biasa, tidak ada hal yang wow. Tetapi ketika sudah putus, sudah berpisah, maka akan merasa kehilangan tuh. Ya seperti itu. Makanya jomblo itu juga perlu dirasakan, karena supaya menyadarkan bahwa betapa pentingnya memiliki pendamping hidup yang baik, yang setia. Tetapi harus sadar bahwa itu semua adalah merupakan ujian atau dorongan perintah untuk kita sendiri bersikap yang baik. Itu makna syukru alimil khafiyah. Jadi kita lebih banyak bersyukur ketika dalam keadaan berpuasa, karena kita menyadari betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian faedah selanjutnya adalah wa ammal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, yaitu menahan diri dari dorongan-dorongan atau bisikan-bisikan kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan syariat. Penjelasannya bagaimana? Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam mengatakan, fali anna nafsa idza syabi'at qamahat ilal ma'asi wa tashawwafat ilal mukhalafat. Karena jiwa atau seseorang ketika perutnya kenyang, maka dia cenderung memiliki dorongan untuk berbuat maksiat dan juga berperilaku menyimpang. Wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ilal mat'umat wal mashrubat. Sedangkan ketika seseorang merasakan kelaparan dan kehausan, maka kecenderungannya adalah dia berpikir bagaimana caranya untuk makan dan minum. Wa tamuhu nafsi ilal munajat wa ishtighaluha biha khairun min tashawwufiha ilal ma'asi waz zallat. Kecenderungan hawa nafsu yang mengarah pada munajat kebaikan itu lebih baik daripada kecenderungan dorongan untuk berbuat maksiat dan penyimpangan-penyimpangan. Walidzalika qaddama ba'du salaf as-shauma ala sa'iril ibadat. Oleh karenanya sebagian ulama salaf itu memprioritaskan ibadah puasa dibandingkan daripada ibadah-ibadah yang lain.
Fasu'ila an dzalika. Lalu ada yang bertanya, apa maksudnya? Faqala li ayyuttali'allahu ala nafsi wa hiya tanaza'ani ila ta'am wasyarab ahabbu ilayya min ayyuttali'a 'alaiha wa hiya tanazu'ani ila maksiyatihi ila syabi'at. Maknanya adalah Allah lebih menyukai atau Allah akan melihat orang yang dirinya itu disibukkan berpikir makanan minuman terus, itu lebih disukai daripada orang yang disibukkan oleh perbuatan maksiat. Artinya dari keterangan ini ada dua klasifikasi ya. Di awal dikatakan bahwa seseorang yang sering kenyang itu memiliki kecenderungan dorongan untuk berbuat maksiat dan melakukan penyimpangan. Sedangkan dalam keadaan lapar itu lebih banyak berpikir tentang bagaimana caranya makan, bagaimana caranya untuk minum. Nah, dari ini banyak ulama-ulama salaf diantaranya mengutamakan ibadah puasa karena begini, orang yang berpuasa atau orang yang kelaparan dan kehausan itu lebih banyak cenderung memikirkan makan dan minuman, makan terus minum terus nggak apa-apa lah daripada berbuat maksiat. Jadi bagi orang yang kelaparan memiliki keistimewaan tersendiri, dan juga bagi orang yang sukanya makan nyemil sampai gendut itu nggak apa-apa, asalkan dua-duanya itu ditujukan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah atau ketaatan-ketaatan agama. Itulah faedah-faedah yang dipaparkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, meskipun ada banyak lagi keutamaan-keutamaan atau faedah-faedah yang lainnya. Oleh saumi fawaidu katsiratun ukhra, dan ada banyak lagi ya faedah-faedah puasa ini, seperti halnya sihhatul adhan wasalamatil abdan. Dengan berpuasa itu pikiran maupun fisik kita akan sehat, akan lebih cemerlang, akan cerdas. Maka ada beberapa orang yang punya amalan-amalan rutin berpuasa dan itu menjadikan dia lebih cerdas. Waqad jaa'a fi haditsin sumu tasihhu. Ini juga ada keterangan hadisnya yang mengatakan, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, baik secara pikiran maupun secara jasmani atau fisik. Kemudian amin syarafihi annahu, di antara kemuliaannya, karena kemuliaan puasa itu apa? Yaitu man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyam qussa min ajri sha'im syai'un. Ini berdasarkan sabda Nabi dalam sebuah hadis, yaitu barang siapa memberikan makanan atau minuman untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala sama persis seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa kekurangan secuil pun. Faman fattara sittatan wa thalathina sha'iman fi kulli sanatin faka'annama shomad dahra. Barang siapa, keterangannya begini, penjelasan dari hadis tersebut adalah barang siapa memberikan berbuka puasa terhadap 36 orang yang berpuasa setiap tahunnya, maka dia terhitung seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Waman kaffara bi fitri shaimin ala hadhihi niyyah kataballahu shauma asyurin wa duhurin. Barang siapa yang sering memberikan menu berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, itu
dihitung bagaikan pahala orang yang berpuasa sepanjang waktu dan sepanjang tahun. Itulah kemuliaannya, tetapi jangan dimaknai secara serampangan. Artinya sudahlah, gak usah puasa, kita ngasih buka aja ke orang-orang yang berpuasa. Jangan begitu. Ini merupakan satu bonus tertentu. Sedangkan kita kewajibannya adalah berpuasa. Harus dibedakan mana kewajiban untuk melaksanakan berpuasa dan mana bonus yang akan mendapatkannya. Kita berpuasa mendapatkan pahala, kemudian diberikan bonus ketika kita memberikan makanan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga pahalanya sangat besar bagaikan puasa sepanjang masa dan sepanjang tahun. Wa min syarafihi anna man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemuliaannya adalah orang yang berpuasa berdasarkan kekuatan keimanannya dan kesadaran akan besarnya pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beribadah puasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, yang telah dilakukannya. Ya qouli sallallahu alaihi wasallam, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah-ibadah kebaikan di bulan suci Ramadan karena dorongan keimanan dan kesadaran diri, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikianlah keterangan dalam pasal kedua yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan berpuasa.